untuk selanjutnya kita akan memulai kepada narasumber kita yang kedua, ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Dewi Padusi Daeng Muri, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Beliau adalah selaku Dewan Pakar dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, yang akan menyampaikan materinya. Dan sebelum beliau menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari narasumber kita yang kedua. Beliau lahir di Jakarta tanggal 3 Desember tahun 1974, agama Islam, pekerjaan adalah notaris dan PPAT di Kota Semarang, status menikah. Pendidikan beliau lulus Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 1999 dan lulus Sarjana S2 Kenotariatan di Universitas Diponegoro pada tahun 2005. Kemudian mahasiswa PDIH Universitas Diponegoro pada tahun 2017. Beliau juga beberapa telah mempunyai pengalaman dalam menulis buku yang berjudul Penyelesaian Wan Prestasi di dalam Perjanjian Pemborongan yang telah beredar dan bisa didapatkan di toko buku Gramedia dan online. Kemudian beliau juga aktif mengisi YouTube di Dewi Padusi Channel, yaitu tentang belajar hukum waris Islam bersama Dewi Padusi. Demikian kurikulum vitae singkat yang dapat saya sampaikan. Baik, dipersilahkan kepada Ibu Dewi untuk dapat menyampaikan materinya dengan waktu kurang lebih 40 menit. Yang nanti untuk sesi tanya jawab, Bu, nanti akan dikumpulkan pada sesi narasumber kita yang keempat, yang terakhir ya. Silahkan kepada Ibu Dewi untuk dapat memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, saya Dewi Padusi Daeng Muri yang mewakili dari PP IPAT dalam mengisi materi kepemilikan properti orang asing di Indonesia. Yang pertama di sini saya akan membahas siapakah yang dimaksud orang asing. Pelaksanaan atau penerapan terkait kepemilikan properti oleh warga negara asing di Indonesia, yang dimana negara dalam hal ini pemerintah turut mengambil bagian untuk menjaga keteraturan dan melindungi dalam hal kepemilikan properti, khususnya kepemilikan oleh warga negara asing yang ada di Indonesia. Orang asing di sini maksudnya adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. Syarat warga negara asing yang masuk ke Indonesia adalah memiliki izin terbatas dan izin lainnya, dan syarat ini juga berlaku untuk warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia. Warga negara asing yang bekerja di Indonesia yang dimana harus memenuhi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pemenuhan peraturan keimigrasian inilah untuk hal ihwal lalu lintas orang yang masuk keluar wilayah Indonesia yang harus memenuhi pasal 34, yang harus memiliki izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, adanya visa dan paspor, dan juga harus memenuhi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk kepemilikan tanah orang asing adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki tanah dengan status hak pakai yang terdapat di dalam pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimaksudnya adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau hak milik orang lain yang memberi wewenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang tinggal di Indonesia, dan adanya Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Apakah orang asing dapat memiliki tanah di Indonesia?
Di sini saya memaparkan subjek hak milik. Di sini ada pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, dan di sini juga ada pemindahan hak milik kepada warga negara asing, pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi maksudnya di sini penguasaan tanah hak milik oleh warga negara asing dilarang dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat 1 dan pasal 26 ayat 2 yang menjelaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat menguasai tanah dengan hak milik. Dan apabila ada suatu perbuatan peralihan penguasaan atas hak milik baik secara langsung maupun tidak langsung kepada warga negara asing dinyatakan batal karena hukum dan tanahnya jatuh ke dalam penguasaan negara. Jadi tadi ada pasal 21 dan pasal 26 ini yang harus kita perhatikan berkenaan apakah orang asing dapat memiliki tanah di Indonesia. Karena Undang-Undang Pokok Agraria ini masih tetap berlaku. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kepemilikan tanah oleh orang asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pokok Agraria. Fungsi pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria yang menganut asas nasionalitas adalah sebagai jaminan hak-hak warga negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan dan sebagai pembatas hak-hak orang asing terhadap tanah di Indonesia. Di sini kepemilikan tanah oleh orang asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pokok Agraria. Fungsi pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria yang menganut asas nasionalitas adalah sebagai jaminan hak-hak warga negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan dan sebagai pembatas hak-hak orang asing terhadap tanah di Indonesia. Nah, di sini kita harus memperhatikan, maksudnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria yang memuat asas nasionalitas adanya hubungan yang bersifat abadi. Nah, hubungan bersifat abadi itu ada di dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria dan juga terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki tanah di Indonesia. Oleh karena yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa yang sesuai dalam pasal 1, pasal 2 UU PA, sedangkan warga negara asing hanya dapat mempunyai tanah dengan status hak pakai. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hubungan antara bangsa Indonesia, bumi, air, serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Nah, di situ kita ada memakai kata kunci hubungan bersifat abadi, yang maksudnya hubungan yang bersifat abadi itu adalah hubungan bangsa Indonesia yang bukan hanya dari generasi sekarang aja, tetapi untuk generasi yang akan datang. Kedudukan nasionalitas itu sangat penting karena di sini menyangkut hak warga negara Indonesia untuk memiliki bumi, air, ruang angkasa di wilayah Republik Indonesia. Kesemuanya itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, oleh karena memiliki kekayaan adalah rakyat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak membahas berkaitan dengan tanah terhadap warga negara asing. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada pembahasan berkaitan dengan tanah terhadap warga negara asing. Akan tetapi membahas satuan rumah susun untuk orang asing. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur warga negara asing yang memiliki satuan rumah susun yang sesuai dalam pasal 145 UJK Jungto pasal 71 PP 18 tahun 2021 untuk warga negara asing bahwa satuan rumah susun dapat dibangun di atas HGB atau hak pakai di atas tanah negara, HGB atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun untuk syarat kepemilikan orang asing adanya pemisahan horizontal. Jadinya bangunan satuan rumah susun yang dibeli orang asing hanya bangunan saja tanpa adanya tanah. Oke, kita ke slide berikutnya. Di sini ada keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria dalam pelaksanaan hak atas tanah. Di sini ada perlu kita ketahui, tanah adalah karunia Tuhan yang Maha Esa
bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah tempat hidup yang harus diusahakan, dimanfaatkan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria dalam pelaksanaan hak atas tanah harus sesuai dengan filosofis terhadap hak atas tanah. Jadi semuanya ini kita tarik ke filosofis terhadap kepemilikan hak atas tanah tersebut, yang dimana terdapat pasal 5 hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa. Di sini juga ada pasal 6, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Maksudnya di sini adalah bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi, bahwa hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak dapat digunakan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadinya saja, terlebih apabila kepentingan itu merugikan masyarakat. Nah, pasal 9, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dan dapat memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya. Maksudnya adalah di sini penggunaan hak atas tanah tersebut harus memberi manfaat bagi kepemiliknya, masyarakat, dan negara, atau seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Di sini ada pasal 20, hak milik adalah turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Ada pasal 21 ayat 1, hanya warga negara Indonesia dapat memiliki hak milik. Dan pasal 36 yang dapat mempunyai HGB adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Nah, di sini sebelum kita melangkah jauh, kita harus mengetahui dulu subjek hak dalam perbuatan hukum terhadap hak atas tanah, hak milik satuan rumah susun. Di sini ada perseorangan, ada badan hukum. Yang pertama saya akan membahas berkaitan dengan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, yang dimana perolehan tanah hak milik, HGB, HGU hanya warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. HGB dan HGU tidak lagi memenuhi syarat warga negara Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak tersebut terhadap pihak lain yang memenuhi syarat. Jadi sini harus kita ada tanda kutip ya, bahwa hak milik, hak HGB dan HGU yang dimana dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai warga negara Indonesia, maka dalam jangka 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika hak milik, HGB dan HGU yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak tersebut menjadi hapus karena hukum menurut ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah perseorangannya warga negara asing, dan yang badan hukumnya itu badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia. Perolehan tanah hak pakai yang bisa dimiliki warga negara asing yang terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria, Junto pasal 39, PP 40 tahun 96, dan perolehan hak sewa terdapat dalam pasal 45 UPA. Juga terdapat dalam pasal 145 UT Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Cipta Kerja, Junto pasal 71 PP 18 tahun 2021 untuk warga negara asing, bahwa rumah susun dapat dibangun di atas tanah, HGB atau hak pakai di atas tanah negara, dan HGB atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Jadi kesemuanya ini harus memenuhi unsur kecakapan dan kewenangan sesuai ketentuan perundangan serta menjadi salah satu subjek hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. Di sini adanya momentum pemilikan tanah bagi orang asing, yang dimana kita mengacu dalam pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa orang asing dapat memiliki hak pakai
warga negara asing diizinkan untuk memiliki rumah susun atau apartemen, dan untuk rumah tunggal bawah rumah tunggal diberikan kepemilikan rumah tunggal dengan hak pakai. Dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah 103 tahun 2015 tentang kepemilikan rumah tempat tinggal dan atau hunian orang asing yang berkedudukan di Indonesia tetap memperhatikan status hak atas tanah, yaitu hak pakai. Jadi untuk warga negara asing hanya diberi status hak pakai. Akan tetapi, jika warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing dapat memiliki tanah dan jika dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami istri dibuat dengan akta notaris dan adanya peraturan Menteri Agraria nomor 29 tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Di sini bagaimana cara pemilikan rumah tempat tinggal untuk orang asing yang berkedudukan di Indonesia? Orang asing diberikan dengan hak pakai untuk rumah tunggal, pembelian baru dan hak milik satuan rumah susun di atas hak pakai untuk satuan rumah susun pembelian unit baru. Yang kedua, rumah tunggal yang diberikan di atas tanah hak pakai memiliki jangka waktu 30 tahun, hak pakai dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun, dan dalam hal jangka waktu perpanjangan, hak pakai dapat diperbarui untuk jangka waktu 30 tahun. Rumah tunggal di atas tanah hak pakai di atas hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian diberikan hak pakai untuk jangka waktu yang disepakati tidak lebih dari 30 tahun. Jadi yang tadi rumah tunggal dengan status hak pakai ada jangka waktunya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun juga rumah tunggal yang di atas tanah hak pakai yang berdasar di atas hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian itu sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimana tidak lebih dari 30 tahun. Dan juga dapat diperpanjang jangka waktu dan dapat diperbarui jangka waktu dan sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. Jadi di sini masuk dalam pasal 1320 KUH Perdata. Perpanjangan dan pembaruan dapat dilaksanakan sepanjang orang asing masih memiliki izin tinggal di Indonesia. Pengaturan satuan rumah susun untuk orang asing terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang rumah susun. Rumah susun dapat dibangun di atas tanah hak milik HGB atau hak pakai di atas tanah negara atau HGB atau hak pakai di atas tanah pengelolaan. Di pasal 145 Undang-Undang Cipta Kerja, rumah susun dapat dibangun di atas tanah. Yang pertama HGB atau hak pakai di atas tanah negara, yang kedua HGB atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, pasal 67 PP 18 tahun 2021, subjek hak milik satuan rumah susun. Hak milik satuan rumah susun diberikan kepada warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, orang asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah, dan hak milik satuan rumah susun yang diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak dapat dibebani hak tanggungan. Di sini ada suatu catatan yang harus kita ketahui, jika rumah susun dibangun di atas tanah hak pakai, maka dapat dimiliki sepanjang tanah tersebut hak pakai. Jika rumah susun dibangun dengan hak pengelolaan harus berdasarkan dengan perjanjian. Jadi kalau rumah susun dibangun dengan hak atas hak pengelolaan itu harus berdasarkan dengan perjanjian. Yang ketiga, jika rumah susun dibangun di atas tanah HGB mempunyai sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun, dan jika hak milik satuan rumah susun ada hak bersama dan orang asing membeli rumah susun yang dikuasai orang asing hanya bangunan saja dan tanahnya milik developer atau pemilik tanah pemerintah, atau di sini adanya pemisahan horizontal. Rumah tinggal atau hunian untuk orang asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang pertama orang asing yang mempunyai dokumen keimigrasian, orang asing yang meninggal dunia dapat diwariskan ke ahli waris. Yang kedua,
Warga negara Indonesia yang melaksanakan akad perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia yang bukan merupakan harta bersama. Yang ketiga, rumah tapak di atas tanah hak pakai. Hak pakai di atas tanah hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik dengan akte PPAT. Hak pengelolaan berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah dengan pemegang hak pengelolaan. Yang keempat, rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah, yaitu hak pakai atau HGB di atas tanah negara, hak pakai atau HGB di atas tanah HPL, atau hak pakai atau HGB di atas tanah hak milik merupakan satuan rumah susun yang dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya. Yang kelima, kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian orang asing diberikan dengan batasan minimal harga, luas bidang tanah, jumlah bidang tanah, atau unit satuan rumah susun dan peruntukan untuk rumah tunggal atau hunian. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian dan pembatasan atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing diatur dalam peraturan menteri. Nah, sini terjadinya hak pakai karena subjek hak orang asing itu, hak milik atau HGB itu terdapat dalam pasal 16 ayat 1 dan pokok agraria. Tapi yang kita bicarakan adalah subjek orang asing yang dimana statusnya itu hak pakai, bisa dijual beli, hibah, tukar menukar dan lelang yang selama sisa dan di sini pemberlakuan jangka waktu hak pakai yang diberikan pertama kali 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun. Jadi totalnya 80 tahun. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya problematika. Yang pertama, adanya problematika dalam penyusunan substansi pertanahan yang bertentangan dengan filosofis. Asas hukum pertanahannya ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang bertentangan dengan konstitusi, ketetapan MPR dan Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua, adanya isu terkait dengan pencantuman ketetapan MPR nomor 9/MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai konsideran undang-undang. Yang ketiga, harus dikaji berkenaan pengaturan hak pengelolaan, pemilikan satuan rumah susun untuk warga negara asing yang meliputi aspek filosofis yang untuk memastikan apakah peraturan itu dibentuk berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan aspek sosiologis bahwa peraturan yang dibuat harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan aspek yuridis harus menentukan apakah peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang ada yang akan dicabut atau diubah guna mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Jadi hal ini harus mengacu pada hak hukum tanah nasional dan juga harus ada kajian empiris atas hasil penelitian di lapangan berkaitan permasalahan dalam masyarakat, dampak yang penerapan baru terhadap aspek kehidupan masyarakat. Yang keempat, untuk pasal 143 sampai 145 Undang-Undang Cipta Kerja yang menerangkan HGB di atas hak pengelolaan adalah tentang diatur tentang kepemilikan satuan rumah susun yang tanah bersamanya berstatus HGB di atas HPL. Bagi warga negara asing atau badan hukum asing untuk membuka pintu investasi bagi kepemilikan apartemen bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Hal ini harus dikaji secara mendalam apakah melanggar konsepsi rumah susun dan apakah melanggar dari asas pemisahan horizontal dan asas Undang-Undang Pokok Agraria tentang kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing. Terima kasih Ibu Moderator. Bu Dewi, terima kasih Bu, pemaparannya sungguh komprehensif ya terkait dengan paparan yang berjudul implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kepemilikan properti oleh warga negara asing ya. Mungkin saya akan bacakan satu persatu ya pertanyaan. Untuk yang pertama, pertanyaan ditujukan kepada Ibu Dewi ya. Selamat siang Bu Dewi, mohon terkait info teknis dari BPN apabila ada warga negara asing yang akan membeli dan akan melakukan proses transaksi akte jual beli, tetapi sertifikatnya harus diturunkan hak terlebih dahulu menjadi sertifikat hak pakai. Apakah sudah ada juklak resmi dari BPN terkait proses
AJB penurunan hak sertifikat untuk dapat dilakukan penandatanganan transaksi akta jual beli. Pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu Patricia. Kemudian yang kedua, apakah warga negara asing yang boleh membeli properti harus mempunyai izin tinggal seperti kitab dan kitas. Sedangkan aturan yang baru cukup dengan visa orang asing bisa membeli properti dengan batasan-batasan tertentu, sehingga ini yang mana yang harus digunakan ya. Ini pertanyaan dari Pak Bambang. Yang ketiga, apakah batasan jumlah unit untuk satuan rumah susun bagi warga negara asing? Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Noveli Hardian. Oke, untuk waktunya, mangga Bu Dewi untuk dapat menjawab pertanyaan dari 3 peserta webinar hari ini, dari Ibu Patricia, Bapak Bambang, dan Bapak Hardian. Mangga Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ana. Nah, saya akan menjawab mengenai pertanyaan pertama yang berkaitan dengan hak milik yang diturunkan menjadi hak pakai. Nah, itu sudah ada ketentuannya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 41 dan pasal 42 bahwa warga negara asing hanya memperoleh status hak pakai saja. Jadi untuk kepemilikan hak milik itu tidak bisa, karena sudah ada aturannya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pokok Agraria. Terus untuk pertanyaan kedua yang tadi dari Pak Bambang ya, mengenai izin tinggal warga negara asing. Kalau kita berbicara dengan berkaitan dengan warga negara asing, berarti kita berbicara dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi di situ ada prosedur yang dimana dokumentasi yang harus dipenuhi oleh orang asing untuk masuk ke Indonesia. Akan tetapi untuk proses peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan itu sudah cukup untuk seperti paspor atau kitas atau kitab seperti itu, Bu Ana. Terus yang ketiga berkaitan tadi pertanyaan Pak Bambang mengenai batasan satuan unit. Di dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016 memang sudah disebutkan batasan-batasan harga rumah tunggal, rumah susun itu harganya berapa sudah ada di Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016. Akan tetapi di dalam PP 18 Tahun 2021 itu belum ada perincian mengenai harga satuan rumah susun atau rumah tunggal yang dimana nanti akan dikeluarkan dengan Peraturan Menteri yang baru. Gitu aja Bu Ana, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mungkin kepada Ibu Patricia, Pak Bambang, dan Pak Hardian sudah cukup menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang telah tadi sudah dijawab oleh Ibu Dewi.